sekolah, iya bantuan, ya jelema. Iya. Iya jelema, ya aduh. Kala. Aduh. Hai bintang tuh. Seorang anak setelah terjebak di bawah reruntuhan selama 3 hari akibat gempa yang mengguncang Cianjur, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim pemadam kebakaran Kabupaten Bogor pada Rabu siang. Inilah detik-detik penyelamatan yang dilakukan oleh belasan personel pemadam kebakaran Kabupaten Bogor dibantu TNI Polri di Cianjur, Jawa Barat. Akun Instagram Damkar Bogor Cup memperlihatkan seorang anak berusia 5 tahun bernama Aska yang berhasil dievakuasi dari reruntuhan sebuah rumah dalam keadaan hidup. Tidak terlihat adanya bekas luka di tubuhnya. Petugas pun memberikan pertolongan pertama setelah Aska berhasil dievakuasi dengan memberikan minum. Hingga saat ini tim gabungan terus melakukan pencarian korban di sejumlah tempat akibat gempa magnitudo 5,6 pada Senin kemarin. Upaya pencarian korban yang diduga tertimbun longsor akibat gempa masih terus dilakukan. Sulitnya medan membuat upaya pencarian terkendala karena alat berat yang susah menembus lokasi. Berikut laporan yang disampaikan Alfian Raharjo dan Wahyu Ramadan dari kawasan Desa Cijedil, Dusun Cugendang, Cianjur, Jawa Barat. Saya saat ini ada di Desa Cigendil, Dusun Cugendang di Cianjur, Jawa Barat. Seperti bisa kita lihat, longsoran tanah tampak di belakang. Tadi warga sudah berupaya untuk melakukan upaya pencarian secara swadaya dengan menggunakan alat seadanya. Dan di samping saya ini ada sejumlah sepeda motor yang berhasil ditemukan oleh warga gitu ya. Dan memang kondisinya sudah cukup parah. Dan kalau kita lihat untuk membantu upaya pencarian yang dilakukan warga juga sudah diturunkan sebuah alat berat yang nantinya akan digunakan untuk mengeruk bagian tanah di sana untuk mencari dugaan warga yang diduga masih tertimbun di antara longsoran tanah yang ada di Desa Cijedil ini. Ya, untuk menuju ke tempat lokasi longsoran memang bukanlah sesuatu yang mudah karena memang letaknya berada di lereng bukit sehingga seperti saya saat ini harus naik ke jalan setapak yang memang kalau dilihat kondisinya juga tidak stabil ya karena sudah ada retakan-retakan di sini. Bahkan di samping ini juga rumah warga kondisinya sudah tidak layak lagi untuk ditinggali karena memang kondisinya sudah cukup parah. Saat ini saya akan bergerak untuk berjalan untuk menuju ke lokasi tempat dugaan ada sekitar 15 rumah yang tertimbun tanah longsor ini. Ya memang karena kondisi getaran gempa yang cukup kuat membuat seperti tampak di sini juga tembok-tembok banyak yang runtuh dan juga kondisi rumah tembok juga sudah retak-retak sehingga wajar saja jika warga lebih banyak memilih untuk tinggal di tempat-tempat pengungsian meskipun dengan kondisi yang seadanya begitu. Dan kalau bisa kita lihat juga upaya pencarian sampai saat ini juga dibantu oleh beberapa aparat dari TNI dimaksudkan untuk lebih mempercepat lagi penemuan jumlah korban yang diduga masih tertimbun di balik longsoran tanah ini. Ya, saat ini saya juga sudah bertemu dengan salah satu keluarga di mana keluarga beliau juga sampai saat ini masih belum ditemukan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nama siapa Ibu? Nama saya Cucu Handayani. Pertama-tama saya ikut prihatin atas peristiwa yang menimpa keluarga Ibu. Sejauh ini harapan apa yang paling ingin Ibu harapkan? Harapan saya saat ini hanya ingin ketemu mantu saya sama keluarganya. Meskipun apa itu keadaan, saya rela ikhlas. Yang penting bisa ditemukan. Saya hanya ingin melihat mereka. Itulah harapan saya mungkin saat ini. Ya. Terus kemudian dengan hadirnya alat berat beko, terus kemudian dibantu aparat TNI dan sebagainya, apakah mungkin memang upaya pencarian ini bisa ditemukan hari ini begitu Bu? Ya,
Mudah-mudahan saja ya, soalnya alhamdulillah satu persatu korban udah ditemukan. Awal dari 36 orang korban udah ditemukan kurang lebih 6 orang. Tinggal kurang lebih 30 orang yang tersisa. Mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan. Itulah mungkin harapan saya saat ini. Oke, apapun kondisinya, Ibu berharap mereka segera ditemukan. Saya ikhlas, saya ridho. Ikhlas ya Allah, saya ikhlas. Apapun itu, saya hanya ingin ketemu, melihat mereka. Ya, sampai saat ini tim Basarnas juga selain melakukan pencarian di areal perongsoran juga masih membereskan sejumlah bangunan-bangunan yang kondisinya memang tidak layak begitu ya. Mereka masih mencari-cari apakah memang di dalam bangunan ini masih ada korban atau tidak. Tapi setidaknya mereka berupaya melakukan upaya pencarian karena memang kejadian gempa kemarin terjadi pada saat siang hari di mana warga banyak yang sedang beristirahat begitu. Dan mungkin juga bisa saya berikan contoh di sini ya. Jadi di tempat saya saat ini inilah salah satu warung yang masih berdiri. Kalau kita lihat warung ini juga seperti ditinggalkan begitu saja kondisinya dengan barang dagangan yang belum tidak sempat dirapikan dan sebagainya ditinggalkan begitu saja begitu. Dan kita juga tidak tahu ya bagaimana nasib pemilik warung ini. Kita berharap memang mereka dalam kondisi aman begitu. Dan upaya pencarian juga masih terus dilakukan, upaya aparat kepolisian dan juga dari TNI serta sejumlah relawan masih melakukan upaya pencarian di lokasi kejadian di Desa Cijendil, Cianjur, Jawa Barat ini. Kita berharap dengan adanya upaya pencarian yang dibantu dengan hadirnya alat berat, kemudian polisi dan juga TNI bisa segera menemukan korban yang diduga masih tertimbun di balik longsoran ini. Alfian Raharjo, Wahyu Ramadan, Cianjur, Jawa Barat. Tidak hanya warga Cianjur yang menjadi korban gempa, 7 santri asal desa Banjarsari, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menjadi korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. 3 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 4 lainnya luka-luka. Santri asal desa Banjarsari, Kecamatan Ketanggungan, yang meninggal adalah Muhammad Wildan, Husnul Yakin, dan Faiz Nur Fahmi. Sedangkan korban luka masing-masing Muhammadudin bin Abdullah, M. Fakih bin Tarso, M. Farid bin Abdul Muhid, dan Bunyanuddin bin Poniman. Kedatangan jenazah para korban ini disambut tangis anggota keluarga. Usai disemayamkan, 3 korban meninggal langsung dimakamkan di TPU setempat. Warga Banjarsari yang menjadi korban gempa ini merupakan santri yang tengah belajar di Pondok Pesantren Al-Jawahir, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Mereka tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa dengan magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur. Warga yang meninggal 3 orang, yang luka-luka 4 orang, yang sedang mondok di Pondok Pesantren Mambahus Saadah, Cianjur. Saat terjadi gempa, para korban tengah berada di dalam kamar pondok. Bangunan 2 lantai yang mereka tempati runtuh dan menimpa para penghuninya. Sebagian ada yang luka tertimpa puing bangunan dan ada pula yang meninggal dunia. Santri korban selamat menceritakan, saat terjadi guncangan yang menyebabkan bangunan pondok 2 lantai ambruk, dia sempat berlari keluar namun tetap tertimpa beton hingga terluka. Tapi tidak dengan 3 rekan lain sedesanya. Mereka tewas akibat luka parah tertimpa reruntuhan. Tidur, pas lagi tidur itu ada suara krek, strek. Pas saya bangun langsung brek gitu. Itu nggak ada goncangan? Nggak ada, jadi goncangannya sekaligus blok langsung hancur. Di kamar ada berapa orang mas pas kejadian? Kalau di kamar saya ada 2 orang. Bos. Terus itu berapa lantai itu? Pondoknya itu tingkatnya? 2 lantai. 2 lantai. Berarti hancur mas semuanya? Hancur.
Keluarga korban baik meninggal dunia maupun luka-luka dimintai biaya ambulan sebesar 6 juta rupiah untuk sewa satu mobil. Satu mobil itu dipakai untuk membawa 7 korban baik tewas maupun luka-luka termasuk kerabat pengiring. Mereka mengaku keberatan karena biaya ambulan yang dipatok sangat mahal. Mualimin, salah seorang kerabat korban menceritakan, awalnya dia akan menggunakan 3 ambulan namun dibatalkan karena harus membayar 18 juta rupiah. Karena alasan itu, Mualimin memutuskan untuk menyewa 1 unit ambulan dengan tarif 6 juta rupiah. Pakai berapa ambulan Pak? 3 tadinya, berhubung nggak ada biaya, ini kan pakai biaya keluarga. Nah itu 3 berapa? terpaksa sewa. 3 diminta berapa itu? Orang tahu mintanya mahal banget, Berapa Pak? lebih 10 katanya. Daripada biaya keluar gede, mending 1 aja. Bagaimana gitu ya bawahnya. Sebisa-bisa kita gitu. Oh, ditumpuk ya? Kini para santri korban luka sudah berada di rumah masing-masing. Mereka akan menjalani rawat jalan di puskesmas terdekat. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah. Ada kisah mengharukan dari korban gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Di tenda pengungsian lahir seorang bayi perempuan. Ibu dari bayi perempuan tersebut meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memberi nama kepada anaknya. Ridwan Kamil memberikan sebuah nama indah untuk bayi perempuan yang lahir di tenda pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur pada Selasa malam. Bayi tersebut diberi nama Gempita Salihah Kamil. Momen bahagia sekaligus haru itu dibagikan Emil dalam sebuah video dan diunggah ke akun Instagram pribadinya pada Selasa 22 November. Menurut mantan wali kota Bandung ini, Gempita merupakan bayi ketiga yang lahir di tenda yang sama. Lahir seorang bayi dan Ibu Dewi meminta saya memberi nama, saya kasih nama yang baik sesuai peristiwa tapi juga sesuai doa. Jadi saya beri nama Gempita Salihah Kamil. Karena lahir saat gempa, didoakan jadi anak solihah dan peristiwa sejarahnya ada Pak Ridwan Kamil.